ketemu lagi sama gue di Malelo, bukan di Sabtra Kori Official. Apa kabar kalian semua hari ini guys? Semoga sehat selalu dan tetap di rumah aja ya. By the way guys, akhirnya kita ketemu lagi di malam Jumat kali ini. Dan seperti biasa spesial malam Jumat, gue pasti akan selalu menceritakan story time yang berbau horor atau mistis. Baik itu cerita dari diri gue sendiri, keluarga gue, teman-teman gue, atau mungkin dari kalian semua. Dan khusus video kali ini gue bakal menceritakan cerita-cerita horor yang sudah kalian request lewat email request gue. Oke deh guys, tanpa berpanjang-panjang langsung kita masuk ke videonya. Tapi sebelum itu di sini gue mau ngingetin buat kalian semua yang belum pencet tombol subscribe-nya, buruan dipencet sekarang juga. Gue kasih waktu 5 detik dari sekarang. Thank you buat kalian semua yang udah pencet tombol subscribe-nya. Yuk kita langsung masuk ke videonya. Oke guys, langsung aja kita bakal masuk ke cerita yang pertama. Kejadian ini aku alami pada saat umurku 5 tahun. Aku terbangun dari tidurku pada pagi hari. Namanya juga anak kecil, hal pertama yang aku cari adalah ibu. Gak juga tuh, dulu gue tiap baru bangun gak nyari ibu, gue nyari masalah, nangis, habis itu dimarahin deh. Aku mau manggil ibuku. Ibu, asik, udah kayak kancil kehilangan emaknya aja lu. Dan tidak ada yang menjawabnya. Nah kan ini udah pasti emak lu yang budak nih. Makanya bilangin sama emak lu, mak kalau misalnya mau musuhan jangan sama Katenbat musuhannya ya. Oke lanjut. Akhirnya aku panggil lagi ibuku, namun tak ada sautan sama sekali. Sampai pada akhirnya aku pun beranjak dari tempat tidurku. Sebelum aku turun, aku melihat ibuku. Ya, itu ibu, namun rupanya berbeda. Lalu aku pun bertanya kepada sosok yang mirip ibuku itu. Itu ibu, namun sosok yang mirip ibuku itu hanya terdiam sambil melihatku dengan muka yang seram, senyum yang mengerikan, serta posisi badan yang tidak lazim. Sosok itu merangkak. Lama-kelamaan ibuku pun merangkak semakin dekat dan aku pun ketakutan. Anjir, gue ngebayangin saat aku pas kayak gitu anjir. Sumpah gue merinding. Karena aku ketakutan, aku pun akhirnya memanggil kakek. Saat aku memanggil kakek, ibuku itu pun perlahan menghilang dengan cara menembus tembok kamarku. Nah, berarti yang merangkak tadi sekarang lagi ada di kamar lu tuh. Kakek pun datang dan aku pun menceritakan hal yang aku alami tadi. Alangkah terkejutnya saat kakek menjawab, "Ibumu sedang ke pasar, cu." Wow, terus itu yang tadi merangkak siapa dong? Oke, next cerita yang kedua. Hai kak, hari ini gue bakal ceritain pengalaman gue saat nginep di hotel di Yogyakarta. Kejadian ini saat gue kelas 4 SD. Jadi gue dan keluarga gue lagi bersiap-siap untuk pergi ke Yogyakarta. Setelah sampai di Yogyakarta, gue dan keluarga gue pun cari hotel yang dekat. Setelah ketemu, kita pun langsung pergi ke hotel itu. Gue dan keluarga gue pisah kamarnya. Jadi kamar tuh kayak sendiri-sendiri gitu nih ya. Setelah gue masuk ke kamar gue pun langsung berberes-beres baju dan celana. Setelah berberes-beres, gue pun langsung tidur karena kecapean. Nah, di hari itu sebelumnya tidak ada kejadian apa-apa. Tapi keesokan malamnya ada kejadian aneh di hotel itu. By the way, ini dia nggak nyebutin nama hotelnya apa. Intinya hotelnya ada di Yogyakarta. Saat itu jam 9 malam, gue kebelet buang air kecil. Pas selesai buang air kecil, tiba-tiba ada yang ngetok-ngetok kamar gue. Dan gue pun langsung ngecek di lubang. Lubang apa ini? Lubang kuping apa lubang? Apa? Oh mungkin lubang intip kali ya. Jadi kayak kan ada di pintu, habis itu tempat ngintip-ngintip lubang itu ya kan. Ya udah jangan keseringan ngintip, ntar bisulan mata lu. Oke lanjut. Setelah gue cek ternyata kagak ada siapa-siapa. Dan saat itu gue pun langsung kembali tidur dan ke tempat tidur gue. Namun singkat cerita, pada saat itu gue kebangun tepat jam 12 malam karena masih ada orang-orang yang ngetok pintu gue. Gue heran banget kenapa kok ada orang yang ngetok-ngetok pintu di jam segini. Setelah itu gue pun langsung cek di lubang intip tadi. Dan ternyata gue ngeliat sosok perempuan nih berdiri di depan pintu gue. Anjir, gue ngebayangin kayak kita langsung ngeliat, terus tiba-tiba di depannya ada perempuan, apalagi kayak matanya langsung kayak gini. Setelah melihat itu gue langsung terdiam dan gak bisa bergerak. Ya emang sih kalau emang lihat hantu kayak gitu ya. Walaupun gue gak pernah, tapi kata teman-teman gue yang sering lihat hantu katanya begitu, langsung diam gak bisa gerak, kayak orang kaku gitu. Karena syok dan speechless kali ya bisa melihat sosok hantu. Setelah itu gue pun langsung terdiam dan gak bisa bergerak. Dan sosok itu pun mengetok pintu dengan keras dan gue berusaha buat gerakin badan gue. Sampai pada akhirnya gue pun bisa menggerakkannya kembali. Keesokan harinya kita pun makan di bawah. Setelah itu gue ceritain semua pengalaman yang gue alami kemarin malam itu ke mama gue. Namun mama gue tuh gak percaya sama hal gitu-gituan. Tapi menurutku yang kayak gitu tuh pasti nyata. Setelah makan, gue pun kembali ke kamar gue dan langsung menonton TV. Karena gue merasa bosan, gue pun keluar kamar untuk jalan-jalan. Gue pun memutuskan untuk ke bawah. Tapi pada saat gue naik lift, tiba-tiba saja di lantai 4 ada yang memencet lift, tapi ternyata tidak ada siapa-siapa dan di sana itu cuma gue doang. Wow, ini kejadiannya berarti sama kayak gue ya, kayak liftnya tuh berhenti di suatu lantai gitu. Kalau misalnya kalian belum nonton, kalian bisa langsung cek videonya itu yang ini. Setelah itu gue pun sampai di lantai tujuan gue dan gue pun bertanya sama mas-mas yang ada di sana. Mas, itu di lantai 4 ada orangnya gak sih? Setelah gue bertanya, mas-mas itu hanya terdiam sejenak lalu menjawab, "Dek, jangan pernah lagi ya kamu main ke lantai 4. Lalu aku pun membalasnya lagi, "Kenapa mas?" Masnya pun menjawab, "Di lantai 4 itu banyak orang meninggalnya, Dek."
Setelah itu gue pun langsung terdiam dan langsung pergi. Singkat cerita, saat itu gue pun naik tangga lagi untuk menuju kamar gue. Oh, berarti dia udah selesai jalan-jalan dan pengen balik kamarnya lagi. Nah, dia pun memutuskan untuk naik tangga darurat karena mungkin supaya nggak naik lift ya. Tapi kalau misalnya naik tangga darurat kan sama dengan aja lu bakal ngelewatin lantai 4 kan. Jadi ya mending naik lift, nggak usah dipencet lantai 4-nya, tapi ya bakal berhenti juga ya. Ah, serba salah lu. Ya udah deh, nasib namanya ya kan. Oke, di sini dia pun langsung naik tangga dan sesampainya di lantai 3, gue ngelihat ada anak kecil, mukanya itu kayak kebakar. Dan setelah itu gue langsung lari secepat mungkin. Setelah sampai, gue pun langsung tidur dan ditemenin sama TV. Setelah beberapa hari pun kami pulang ke Jakarta. Wow, di tangga ngelihat berduaan sama anak yang kebakar, mukanya tuh kayak iu. Next, cerita yang ketiga. Waktu itu tepatnya malam hari sekitar jam setengah 10 malam. Semua sudah pada tidur, cuman ayahku aja yang masih bangun ngopi di teras sambil main HP. Tiba-tiba ada ayam yang nyamperin. Ayam? Mohon maaf, jangan-jangan siluman ayam nih. Mari kita dengarkan. Anehnya, kok ada ayam sih keluyuran malam-malam jam segitu? Terus jalannya itu lurus banget di tengah-tengah. Terus habis itu diusir sama ayahku. Oke, emang ayam jalannya gimana? Gue sampai lupa loh jalannya ayam kayak gimana. Keesokan harinya sekitar pukul jam 5 subuh, ibuku pun menjemur pakaian di belakang rumah. Terus ibuku pun mencoba untuk menghidupkan lampu, tapi nggak bisa. Sampai pada akhirnya dia pun menjemur pakaian sambil gelap-gelapan. Lalu pas dia keluar, tiba-tiba dia melihat ada yang ngegantung di lampunya. Wow, apa nih yang ngegantung? Kesaklar apa gimana nih? Ibuku masih biasa-biasa aja, terus lanjut menjemur pakaian. Dia pun bilang, kalau mau main gak usah ganggu-ganggu ya. Oh, jadi kayak dia tuh kayak ngomong sama seseorang gitu ya nggak sih? Terus tiba-tiba dari pohon bambu di belakang rumah ada pocong yang tiba-tiba lompat gitu aja. Dia itu kayak bayangan putih, bentuknya lonjong, dan sekali lompat jaraknya itu lumayan jauh dan tinggi banget, tapi nggak nyentuh tanah. Mohon maaf, itu pocong apa kanguru tuh. Lalu ibuku pun lanjut menjemur pakaian sampai selesai, terus masuk ke rumah dan menceritakan semua kejadian tadi ke aku. Ayah pun ikut kebangun dan ikutan cerita. Anjay, gibah di malam hari nih. Waktu ayahku cerita, ibuku pun menjawab seperti ini. Berani muncul di depanku, ku keplak pala lu pakai sutil. Sutil apaan ya? Ya udah pokoknya itu deh. Tiba-tiba pada saat ibuku mengatakan hal itu, ada tai ayam jatuh dari atas genteng, tapi tainya tuh kayak ada ulet-uletnya kayak di buah-buah busuk gitu, Kak. Wow. Nah, malamnya sekitar jam 11 ada sepasang anjing datang ke rumah, warnanya hitam dan putih. Astaga, ini rumah lu dari kemarin kedatangan ayam, terus kedatangan pocong seperti kanguru, terus kedatangan anjing. Mohon maaf, ini rumah HP Bali Zoo nih. Besok-besok dinosaurus bangkit lagi nih datang ke rumah lu. Oke, lanjut. Dia terus-terusan meraung dan gak berhenti-berhenti sampai akhirnya ngebangunin seisi rumah. Awalnya diliatin doang tuh anjingnya. Kok dia itu anjingnya kayak ngeliterin rumah gitu. Ngeliterin itu mungkin muter-muter gitu kali ya, ke depan, ke belakang, ke samping rumah. Lama-lama anjingnya senam pramuka ya, say. Sampai pada akhirnya anjing itu pun datang ke depan pintu rumah, terus diusir sama ayahku, dan akhirnya anjing itu pun pergi. Keesokan harinya kita pun cerita ke ayahnya ibuku. Oh, berarti kakeknya. Mereka cerita ke kakeknya tentang kejadian-kejadian itu. Dan akhirnya kakek pun bilang bahwa anjing yang datang ke rumahku itu adalah leluhurku yang mengawasi dan ngasih petanda kalau misalnya kita lagi dikirimin guna-guna. Tunggu sebentar. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, di sini aku mau ngasih info penting nih buat kalian. Jadi guys, hari ini aku mau kenalin ke kalian games baru yang bisa menghasilkan uang. Nama gamesnya itu Lucky Farmer. Nah guys, jadi ini adalah fanpage Play Mining Games Indonesia. Jangan lupa di like ya. Mereka ini baru aja launching games barunya nih guys. Nama gamenya itu adalah Lucky Farmer. Nah, kalian juga pasti bingung kan gimana sih cara main gamenya? Cara mainnya itu gampang banget. Kalian tinggal klik link yang ada di sini, atau juga kalian bisa langsung klik link yang ada di description box di bawah ya. Nah, setelah mengklik linknya, kalian bisa langsung main game ini secara gratis. Nah, buat kalian semua yang belum tahu, game Lucky Farmer ini adalah game coin pusher dengan tema pertanian. Dimana di dalam game Lucky Farmer ini kalian bisa mendapatkan deep coin kalau mainin game sini. Nah, ini adalah hadiah deep coinnya nih guys. Kalian bisa lihat kan, ini hadiahnya keren-keren banget. Kalian hanya perlu mengumpulkan koin atau keso sebanyak-banyaknya. Karena semakin banyak keso kalian, maka semakin tinggi dan semakin besar juga hadiah yang bisa kalian dapatkan. Oh ya guys, cara menukarkan deep coinnya ke dalam rupiah itu juga caranya gampang banget guys. Setelah menjadi aset cryptocurrency di Indodax, kalian bisa tukarkan menjadi rupiah. Tapi guys, perlu diingat kalau misalnya kalian mau main games ini, ada syarat utamanya, yaitu kalian harus berumur 17 tahun ke atas. Kalau masih di bawah 17 tahun ke atas, tidak direkomendasikan ya guys. Nah, sekarang aku mau tunjukin ke kalian nih cara mainnya. Cara mainnya itu juga super duper gampang banget, karena kalian itu tugasnya tinggal memasukkan atau menjatuhkan koin ke dalam kotak merah. Nah, setiap koin itu masuk ke dalam kotak merah, maka mesinnya akan berputar guys. Dan kalian juga bisa mendapatkan 90 koin gratis setiap harinya hanya dengan mengklik icon tambah yang ada di kiri atas.
Nah ini guys, kalian bisa lihat kan, di sini tuh kalian tinggal ngetap aja supaya koinnya itu bisa jatuh dan ngedorong koinnya yang ada di depan supaya jatuh ke kotak merah. Gimana? Mudah banget kan guys mainnya? Jadi tunggu apa lagi? Yuk main Lucky Farmer hanya dengan mengklik link ada di description box di bawah ya. Tapi sekali lagi gue mau ngingetin buat kalian semua yang boleh main game ini hanya yang berumur 17 tahun ke atas. Di reminder ya guys, 17 tahun ke atas. Berarti di bawah 17 tahun nggak boleh ya guys. Oke deh, itu informasi yang bisa gue sampaikan mengenai game Lucky Farmer ini. Yuk kita lanjut ke cerita selanjutnya yuk. Oke, next cerita yang keempat. Aku ingin menceritakan pengalaman hororku. Jadi saat aku kelas 4 SD, aku tinggal di Bekasi Timur. Pada suatu malam aku tidak bisa tidur dan akhirnya aku membangunkan mamaku agar menemaniku nonton TV di ruang tamu. Dan mamaku pun mengiyakannya. Aku pun menonton sedangkan ibuku tidur di sebelahku. Itu namanya bukan menemaniku menonton TV, tapi menemani orang tidur. Saat aku menonton, tiba-tiba aku mendengar suara tangisan dan jeritan perempuan di rumah sebelah yang kosong. Oh, jadi di samping rumahnya itu ada rumah kosong. Karena aku merasa takut, aku pun membangunkan mamaku. Gue jadi ngebayangin jadi emaknya pasti kesel banget tuh. Dari dibangunin diajak nonton udah mau. Terus habis itu pas dia tidur dibangunin lagi. Kalau itu gue jadi emak lu, udah gue Oke lanjut. Karena aku merasa takut, aku pun membangunkan mamaku dan bertanya apakah mamaku mendengar suara tangisan dan jeritan itu. Tapi ternyata mamaku bilang dia sama sekali tidak mendengarnya. Karena aku merasa takut, aku pun langsung berpikir bahwa itu hanya khayalan atau pikiranku saja. Aku pun akhirnya mengantuk dan tidur. Keesokan paginya, saat aku bermain dengan teman-teman sekomplekku yang tinggal lebih lama di sini daripada aku pun bertanya tentang kejadian tadi malam. Oh, jadi di sana dia main sama teman-teman yang emang tinggal di komplek itu lebih lama. Jadi dia mungkin pendatang baru gitu kali ya. Temanku pun langsung menjawab bahwasannya di rumah kosong itu setiap malam-malam tertentu ada kejadian aneh yang terjadi. Karena ternyata dulunya rumah itu adalah tempat di mana seorang perempuan dibunuh oleh suaminya sendiri. Wow. Dan sore harinya aku pun melihat Wow, dengerin deh. Dan sore harinya aku pun melihat seorang perempuan keluar dari rumah itu, tapi wajahnya pucat banget dan dia memanggilku. Dan entah kenapa aku malah datang kepadanya seperti kakiku berjalan sendirinya kepada perempuan itu. Dan saat aku sudah berada di depan perempuan itu, dia pun memberikan aku sebuah permen dan bodohnya aku menerimanya dan aku memakan permen itu. Pada saat malam harinya aku pun langsung sakit dan aku pun muntah darah terus menerus. Sampai pada akhirnya aku dan keluargaku pun pindah dari rumah itu. Wow. Itu gue ngebayangin sore-sore, aduh bulu kuduk gue ada di depan rumah, keluar cewek abis itu dipanggil. Oke guys, jadi itu udah tadi story time yang gue bisa ceritain ke kalian semua. Bagi gue ini ceritanya lumayan serem karena kalau gue ngebayangin gue yang ada di posisi itu pasti benar-benar serem banget guys. Mungkin kalau misalnya gue ceritain gak serem karena gue isi ngelucu-ngelucunya, tapi coba aja kalian bayangin kalian di posisi itu gimana rasanya anjir. Tapi sekarang juga coba kalian komen di bawah, kira-kira kalian percaya gak sih sama cerita-cerita kayak gini, atau mungkin cerita mana yang paling kalian takuti dari keempat cerita tadi. Kalian bisa langsung komen di bawah. Oke guys, itu dari gue untuk video kali ini. Jangan lupa buat pencet tombol subscribe-nya, dan buat kalian semua yang punya kritik, saran, pendapat, ide konten dan lain sebagainya, kalian bisa langsung menyampaikannya ke email request gue, yaitu request.saputrakori@gmail.com. Karena sekarang kalian udah gak bisa lagi ya guys nge-request lewat WA ataupun DM. Jadi request yang lewat WA ataupun DM itu gak bakal direspon, oke? Oke guys, itu dari gue untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. By the way, selamat malam Jumat.